Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu rumpun, satu nusantara. Oke, korang semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Semoga yang tengah sakit cepat jadi angkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin erat, tentram, damai, tentunya selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke kawan-kawan, langsung mulakan saja. Kasih ini ada beberapa sahabat Malaysia nge-tag saya kat IG ya. Ini salah satunya dari Avandi Wan Tahir. Oke, kita akan tengok seperti apa. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tengah sholat direkord. Gak ada makmum ya. Tapi kok seramnya mukanya. Lari. Pertanyaan saya kawan-kawan ya, kat sini ini parodi atau apa ya? Tapi nampaknya ini direkord ya sama sahabatnya, entah sama siapa ya. Karena ditengok dari zoom, ketika di zoom itu tak mungkin itu kameranya duduk ya, pakai tripod tak. Nampaknya ini ada yang pegang kameranya itu. Buktinya kameranya bisa dibelok ke kiri ya, lepas itu bisa di zoom. Nampaknya ini parodi atau main-main saja kawan-kawan ya. Tapi ya walaupun tadi ada suara aneh ya, nampaknya ada yang ngejawab, tapi saya lebih seram tengok mukanya yang ini ketika di zoom ya. Yang nampak hanya giginya saja. Seharusnya ya tidak boleh memain-mainkan sholat ya. Zaman sekarang kan lagi booming ya kan. Orang memain-mainkan sholat ya, bahkan tiktokan di masjid. Orang tengok tak video yang tengah viral? Jadi ada sekelompok awek ya main TikTok di masjid. Nantilah saya akan kasih tunjuk kepada korang semua ya. Sangat miris, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Oke, next kat sini ada sahabat Malaysia nge-WhatsApp saya. Dia send sebuah video ya, tidak ada tajuk. Kita akan tengok seperti apa. Jom. Apa nih? Iron Man. Oh, jap. Itu ada budak kecil ya. Saya tahu kawan-kawan ya. 1 hari yang lepas atau 2 hari yang lepas itu kat Malaysia sudah mulai dibuka ya sekolah-sekolahan kawan-kawan ya. Oke, tahu kawan-kawan ya. Nampaknya ini penyambutan kawan-kawan ya. Disambutnya sama seorang sosok Avenger, Iron Man ya. Ini unik sekali ya di sini kawan-kawan ya. Oke, kita play lagi 1 2 play. Oh, tertib ya. Iron Man sambut ketibaan murid. Murid sekolah kebangsaan Datuk Wan Kemara Canglu Turuja Pabil lajunya disambut hadiran Iron Man pada hari pertama penggal sekolah tahun 2021. Oh, baru masuk kan kehadiran Adiwara lajunya program seronok mai sekolah yang dilaksanakan pihak sekolah. Oh, ini merupakan inisiatif tahunan guru bagi mengurangi rasa gugup murid baru. Seramai 199 murid tahun 1, 203 murid tahun 2, dan 12 murid pendidikan khas sekolah hari ini. Laju kali ya. Ada Iron Man loh di kelasnya ya. Macam ini ya kelas di sana ya. Murid-murid juga dikehendaki memakai pelitup muka, mengisi seluruh badan. Ketat sekali ya. Program tersebut dapat berjaya apabila murid-murid gembira ceria memulakan sesi persekolahan mereka. Di sini saya salutnya unik kawan-kawan ya. Jadi budak-budak darjah-darjah 1 ini yang baru sekolah, ya wajar ya kan. Budak-budak yang baru sekolah itu mesti gugup ya, mesti tegang karena jumpa suasana baru, teman baru ya kan. Mesti dia rapat-rapat sama emaknya, tak terbiasa. Mungkin kalau udah berapa bulan dia terbiasa. Maka dari itu ada inisiatif dari pihak sekolah menampilkan Iron Man ini supaya budak-budak itu lebih relax ya, ibaratnya tidak gugup, lebih santai ya kan. Ada sosok Avenger kat situ. Bagus ini, unik teman-teman. Tapi yang saya heran ya, di Malaysia sudah dibuka sesi persekolahan ya.
Tapi kata Indonesia belum kawan-kawan. Masih ramai itu budak-budak tengah mancing, tengah cari ikan, tengah lalang-lalung lah kemana-mana. Berarti belum dibuka kan kat sini. Tapi di Malaysia sudah ya. Tapi men ya, bagus dengan dibukanya sekolah itu ya, ibaratnya itu kita beradaptasi dengan virus corona. Kalau tunggu virus ini sampai bila-bila tidak akan habis walaupun ada vaksin. Sekali lagi, saya kat sini sangat teruja tengok macam ini kawan-kawan ya. Sangat unik. Mungkin kat sini jarang sekali kawan tengok macam ini ya. Ini kan inisiatif para guru ya kan. Sebelum-sebelumnya mungkin ada anak-anak kecil yang nangis. Kemarin tuh ada video yang tular kawan-kawan ya. Budak kecil baru masuk darjah 1 itu lari-lari, tak nak sekolah. Ya wajar kawan-kawan ya. Dulu saya pun merasakan hal yang sama. Baru masuk darjah 1 atau sekolah dasar 1 ya. Itu, wah maunya itu rapat-rapat dengan emak, ayah ya. Tak nak sekolah ya. Tapi kalau udah berbulan-bulan, udah seronok karena banyak kawan, suasana baru ya kan. Nah, itu. Oke, next kat sini ada sahabat Malaysia ngetek saya kat IG namanya IRXSHXSX. Namanya agak susah ya. Oke, kita tengok sebelah baju. Pasukan gerakan PGA akan menggunakan drone bagi memantau sempadan Malaysia Thailand di Kelantan dalam usaha mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan. Komander Brigade Tenggara PGA jap kawan-kawan ya. Jadi, polis kat Malaysia atau tentara kat Malaysia itu guna drone untuk memantau perbatasan sepadan ya antara Thailand dan Malaysia. Bagus kawan-kawan. Dengan adanya drone itu terpantau dari atas ya kan. Kalau kita melalui jalan darat ya, susah kadang-kadang mereka sembunyi ya. Tapi dengan mereka pakai drone, nampaknya ini drone-nya drone canggih ya. Jadi nampak dari atas tuh siapa yang mau masuk ya, menyelundupkan barang, masuk secara haram segala macam. Betul-betul merugikan negara tahu nggak yang memasukkan barang-barang haram segala macam itu. Jadi tidak melalui cukai, mereka selundup macam barang-barang apapun itu. Biasanya kalau misalnya dicukai kan mereka bayar, jadi masuk cash negara. Tapi kalau ini selundup ini, wah banyak merugikan negara. Termasuk kata Indonesia ramai macam itu kawan-kawan ya. Setiap tahun, bahkan setiap bulan, setiap itu hari ada aja yang menyelundupkan barang-barang haram. Bagus, mudah-mudahan Indonesia bisa macam ini ya, ikuti Malaysia pakai drone. Tapi kemarin TNI di Papua ya, ketika KKB itu pakai drone ya, memantau. KKB itu pemberontak ya, mereka ingin merdeka sendiri ya. Komisioner Hassan Basri Ahmad Safar berkata, drone tersebut juga akan digunakan untuk membuat pemantauan bagi memastikan sempadan negara di bawah tanggungjawab PGA menerusi Ausbank PGA itu apa? sentiasa diperketat. Wih, keren ya drone-nya. Ini merupakan sebahagian daripada pendekatan yang PGA ambil bagi untuk memastikan kawalan sempadan negara sentiasa ketat dan bebas dari sebaran anasir-anasir yang boleh menggugat kestabilan negara. Ada itu speakernya ya. Terbang setinggi 500 meter dan melakukan pemantauan sejauh 8 km. Beliau berkata, penggunaan drone itu telah terbukti berkesan apabila pihaknya berjaya mematahkan cubaan menyeludup kain batik 3 hari lalu di Pengkalang Haram Jito. Hassan Basri berkata, ada manfaat yang pakai drone. Itu sepasukan anggota PGA telah digerakkan untuk melakukan serbuan. Hasilnya, PGA berjaya merampas barangan selundup berjumlah RM28,000. Wow, lumayan men. Untuk menambah 8 lagi lokasi baru untuk pemasangan kerawat gara-gara pakai drone. Inisiatif National Task Force NTF dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Brigade ada lembu. Infantry. Apa itu dalam kotak tu? Diperkasakan dari masa ke semasa. Bukan itu sahaja. Vape, ada vape tu. Macam-macam ya diselundupkannya. Lagi dalam membendung aktiviti jenayah rentas sempadan. Gara-gara pakai drone ini banyak yang ketangkap nih. Hasilnya 28,000. Terdahulu beliau hadir menyaksikan majlis serah terima tugas antara pegawai PGA Batalion 9 Kuala Terengganu, Superintendent Nur Azizah Yusof dengan PGA Batalion 8 Pengkalan Cepa, Superintendent Muhammad Samsudin. Ini tentara sana kalau nggak ada. Bahkan pada 18 bulan dari Pak Lokal dan hadir yang kita hormat menggunakan baru
Wow, terbaru loh. Terbaru ini kawan-kawan. Ini kita menggunakan soal yang dikeluarkan oleh Tentara Darurat. Soal yang dikeluarkan oleh TV ini tak banyak. Oh, unitnya belum banyak. Mudah-mudahan banyak lah nanti. Kat sini yang saya salut pasal drone tersebut adalah dia bisa terbang setinggi 500 km, 500 meter ya tingginya. Tapi jaraknya sampai 5 km. Jauh kali men, gila ya. Itu pasti drone-nya mahal men, nggak murah ya kan. Sedangkan drone yang hanya tingginya berapa, jaraknya hanya 500 meter atau 1 km itu ya kurang lebih 4 juta kalau salah ya, atau 3 juta ya. Ini mesti canggih, ini pasti mahal kan. Secara udah dimodifikasi maybe. Tapi mudah-mudahan ya drone-drone macam ini dibagi infrared. Jadi bisa mendeteksi suhu badan orang ya. Kalau dia sembunyi di pokok-pokok atau di apapun itu bisa terdeteksi ya. Macam di Papua kemarin ketika TNI memburu KKB itu ya, hanya bisa memantau. Ya KKB itu lari ke hutan, sudah hilang, tidak terpantau. Coba ada sistem infrared di dalamnya ya, mesti ya, bisa terpantau beradanya di mana, posisinya di mana. Ini alat alternatif yang paling harus dikembangkan kawan-kawan ya. Buktinya tadi ya dapat 28.000 ya hasil rampasan ya. Itu barang-barangnya kalau tidak pakai drone ini mungkin lebih kecil ya. Cuma pakai drone ini terbantu sekali ya. Mudah-mudahan unitnya diperbanyakkan karena ini masih terbatas. Diperbanyakkan, lepas itu dicanggihkan. Indonesia juga sama. Mudah-mudahan kedua negara, TNI Indonesia dan TNI Malaysia itu sama-sama power, sama-sama keduanya maju bersama. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu pun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.